mana sapi bu? Coba buka gambar-gambarnya. Bisa. Semua bermula dari Bismillah, maka kita menggapai asa, menebak kebaikan di mana saja, untuk meraih mimpi menjadi nyata. Pertama di muka bumi untuk menjemput rezeki dari Ilahi, dan teruslah berjuang untuk mencari dimanapun engkau berdiri. Subhanallah, terasa terbakar hati ini. Aduh. Mudah-mudahan benar-benar menjadi jalan jihad kita sampai benar menuju sampai hayat kita nanti. Tetap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bersama ARI HPAI. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mudah-mudahan himne tadi bisa menambahkan kira bagi kita untuk menambah hikmat acara kita hari ini, dan apa yang kita rencanakan dan kita hadirkan pada pagi hingga siang nanti oleh pulang untuk kita semangat berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan selanjutnya akan kita dengarkan kata-kata pembuka dari tuan rumah Sohibul Bani Mukarram Ustaz kita Bapak Darwanto Gede. Kepada Bapak kami silakan. Pakai ada. Kepada Bapak kami silakan yang hormat.
Hah? Gimana? Iko yang ngalah. Oke, sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, apa kabar? Tadi itu ibu cocok story-nya. Ustaz, tadi saya mau buru-buru, saya pikir acara setengah hari. Rupanya kan kita habis sampai jam 4. Tadi terusan buru-buru tadi ya. Iya tadi. Ya, kalau pas hari itu tadi kok. Sampai sore kita ini. Ya, saya target setengah 11 masuk materi Pak Kadru jam 12 selesai. Kita habis satu hari yang baru sekali. Sudah disiapin ke manusia nanti. Jadi tadi mungkin tadi sudah ada yang ngasih cerita tanya di himne inaugural tadi ya. Ini tadi Bapak Ibu ada yang nampak nggak ada foto seseorang di situ? Coba. Atau pertanyaan saya itu betul nggak sih? Betul nggak saya tahu ya? Oh. Saya pikir nggak terdeteksi. Jadi ada. Nggak bisa loh deh. Kita di video tadi ya, saya pada maaf. Mungkin ada juga yang ini yang pertanyaannya betul tak usah itu ya. Jadi tadi itu di video tadi itu ada Lampunya tuh kena sana. Oh ya, kan ada sih yang mundur seksi video. Ya, 2016 Nggak iso. Ramping kan ini. di Bekasi. Inaugurasi LED. Inaugurasi LED. Jadi yang sudah LED nanti kalau sudah offline lagi nggak Pak Covid mungkin ke Jakarta ya. Jadi karena Covid tidak bisa ke Jakarta. Ya sekalian, saya tidak banyak menyampaikan ini sambutan ya. Saya bukan materi ya sambutan. Jadi kita hari ini berkumpul kembali mengadakan sebuah event kita bilang event meeting. Ya awal saya mau rencanakan kan pakai kursi ya sebagainya. Saya mohon maaf juga ya, untuk ya apa namanya. Dan siapa juga persiapannya, malam juga full. Ya ada dia dari sini. Ya, insya Allah materi nanti kita mencoba untuk meyakinkan atau memahamkan yang ada pada hari ini ya. Leader yang ada pada hari itu leader sama. Agar nanti ketika pulang dari sini yang di Seit Lancang itu bisa meng-HMI-kan masyarakat Seit Lancang minimal pakai home-care-nya, dan di Pasar Batu kemudian bisa meng-HMI-kan Pasar Batu gitu. Minimal insya Allah semua yang ada pada hari ini usai acara ini kita ingin harapan kita ya, harapan kita nanti mampu memahami seperti apa sebenarnya cara kerja di HMI, agar nanti tidak ada lagi kebingungan ya, pulang ke rumah tidak tahu mau ngapain. Jadi ada sebuah analogi yang bagus kita sampaikan di sini. Leader meeting ataupun home sharing pada hari ini itu tujuannya untuk pertama selain kita belajar lebih dalam, yang kedua untuk kembali meningkatkan semangat kita. Seorang yang sudah hafal ya, kita katakan juz 30, sudah hafal juz 30 dihafal luar kepala. Kalau tidak diulang-ulang kembali lupa ya, lupa. Satu bulan tidak diulang lupa. Bahkan mengulang-ulang hafalan itu lebih berat porsinya, harus lebih banyak daripada menghafal di awal. Namun ketika Bapak Ibu sudah tahu hal ini,
sudah tahu sistemnya, seharusnya lebih berat lagi porsinya untuk mengulang kembali, mengingat-ingat dan mengaplikasikannya. Harusnya masuk ini oke dan dapat 30.000, tapi mengaplikasikan, mengulang biar bagaimana lebih paham, itu sebenarnya membutuhkan waktu lebih ini lagi. Porsinya harus lebih dibanyakin. Jadi tujuan daripada leader meeting kita pada hari ini dan agenda HS yang kita lakukan setiap minimal 2 sekali dan seminggu sekali, itu tujuannya untuk menguatkan kembali kita, belajar kembali agar kita di hari ini tidak setengah-setengah. Terus kalian sedikit saya sampaikan di sini. HN ini punya kita semua, punya Sasajari, Sabagianto, Sasatriaji dan sebagainya. Besar kecilnya kita di sini, atau tidak tumbuhnya kita di hari ini, itu tergantung kepada personal kita masing-masing. Besar tumbuhnya kita di sini tergantung kepada personal kita masing-masing dan tergantung kepada kekompakan tim. Kalau kita menganggap ya jangka dekat nggak apa-apa. Ke depan kita harus berpikir hari ini besar tergantung saya. Satu saja saya harus berpikir saya bisa LED atau tidak, itu tergantung saya pribadi. Bukan tergantung Bu Fitri, Bu Malina dan saya. Saya pun ajak bolak-balik Bu, saya sambil ayo Bu kita pegang sebagainya. Kalau saja sambil juga tidak di hati, tak juga bisa. Sama seperti saya tuh, saya pernah buat status ya. Siapa sehebat apapun leader kita, kalau kita juga tidak mau, kita tidak mau akses sama kita, sama seperti Mike Tyson mendorong mobil yang tidak punya ban. Itu di hari ini. Sebesar apapun, sehebat apapun mentor kita di hari ini, kalau memang kita sendiri tidak action dan sebagainya tidak di hati kita hari ini, ya insya Allah kita akan sedikit mengalami lamaan nanti. Oke, maka yang selanjutnya adalah hanya ini bisnis kita pribadi, bukan bisnis mentor kita ya sambungannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon maaf, kita biar sedikit ini memahami. Jangan berpikir Bu Marina di hari ini bisnis saya. Ya. Artinya apa? Ini saya pribadi ya. Jika Pak Kasro meninggalkan hari ini saya tetap jalankan hari ini. Jika Bu Marina meninggalkan hari ini cukup pindah ke HNA. Contoh pindah ke HNA di Bu Fitri harus tetap. Itu artinya apa? Besar kecil tidak tergantung mentor. Ini yang mau kita tekankan di sini. Jadi sebuah tanaman itu, tanaman pisang, dia akan lebih cepat berkembang ketika dipindahkan dari induknya. Seorang mitra, seorang mentor, seorang leader jika mau besar, jika mau cepat tumbuh, maka kita harus mandiri dan memahami apa sih nilai ini. Nah, itu. Sehingga ke depan nanti semua mitra itu mampu mengerjakan apa sesuai dengan yang dikerjakan dengan support sistemnya. Untuk mencapai ini bagaimana? Kita mentor mencapai ini pasti. Tapi untuk ide-ide apa yang harus dilakukan, ya, itu harus keluar dari mitra sendiri. Kalau sudah muncul seperti itu, insya Allah enak kita. Jadi mitra kita mentor tinggal mengarahkan. Seperti Pak Egi. Saya tidak pernah ngajak Pak Egi. Ini saya bukan pengapakan. Tapi Pak Egi yang selalu ngajak saya. Jadi Pak Egi itu tidak pernah saya mengajak Pak Egi. Saya yang diajak sama Pak Egi. Pak Suryono sudah mandiri mantap. Pak Suryono tidak mengajak saya, nanti sudah mandiri. Tanpa saya, Pak Suryono pemain baru sudah menciptakan di bawah ada 5 ya. Kita harus begitu. Jadi meeting kita hari ini, ya Ustaz Pak Astro, kita ingin bagaimana semua mitra, tapi tetap kata kuncinya kita sebagai mentor dan sebagai leader kita siap support, siap support mampu kita. Nah, tapi tetap kita ingin dalam diri kita ini timbul rasa memang harus paham dari segi sistemnya, input poin sebagainya itu pelan-pelan harus kita
harus paham. Ya. Saya pribadi ya, kalau saya dulu tergantung sekali kepada mentor, mungkin saya hari ini belum. Saya hanya belajar dari Pak Kasih, tidak waktu aja belajar ikut poin ya Pak Kasih hanya setengah jam ya Pak ya, setengah jam. Tapi saya mau belajar Pak, nggak tahu saya ikut telepon. Nah, belajar terus, alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan, oh mentor saya jauh, jadi tidak ada alasan. Cari mentor terdekat. Nah, tentu Bu Salmiana jauh mentornya, cari terdekat Pak Subadi. Nah, kita saling tip kita Ustaz yang paling muridnya itu tidak satu jaringan mau membantu. Ustaz Subadi kemarin ngisi di tempat siapa Bu Marlina, gitu. Kita sering itu kalau diajar ini insya Allah kompak. Kemarin Bu Pak Egi ngisi giringnya di Bu Rumiase, padahal tidak ada hubungan apapun secara ini ya bisnisnya. Tapi di sini yang saya salut kepada tim Ajang ini, kekompakannya luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ya kami ke depan tetap seperti ini, dan saya ingin satu persatu kita akan menjadi ya, LED ini ya, Sasuryono duluan tadi, Pak Egi juga duluan bulan 4 bagi target, dan buatlah target untuk pencapaian kita di hari ini. Dan kita insya Allah sebagai mentor, sebagai leader siap untuk support. Ya. Yang penting dalam diri kita ini harus tahu apa yang mau dikerjakan. Karena kalau kita yang ngajak kan kita segera juga. Pak yuk kesana Pak, segera juga Pak. Jadi kayak apa aja gitu. Tapi kalau dalam mutu dari diri pribadi masing-masing, ayo Pak kita kesana, ayo kita kesana, saya senang sekali. Nah, tapi maunya dalam diri kita. Yang ini ya, timbul ada ide kita PJA kesana gitu, bukan dari kita. Saya terus terang sejauh kalau ngajak orang PJA, nanti dia pikirnya ini bisnis saya. Tapi kalau saya diajak, saya senang sekali. Ya, walaupun boleh itu saya sudah ragu. Oke, ada tetap semangat ya, jadikan hari ini ya ladang jihad kita, amal kita. Jadi kita dengan nasibnya, jangan pernah berhenti. Karena ketika kita berhenti di hari ini otomatis perkembangan produk hari ini akan terhenti sampai sini. Sasuryono berhenti. Sasuryono ini 1 tahun berjalan kita berdampak lebih lama. Artinya 1 tahun ke bawah ke belakang tidak ada perkembangan produk hari di situ. Tapi ketika Sasuryono ada, alhamdulillah sudah mulai nampak. Dan kalau Sasuryono berhenti, ya berhenti lagi. Makanya jangan pernah berhenti. Terus bangun pasar dimanapun ada relasi kita, terus saja bangun terus pasar di Primamba, sehingga nanti daerah pantai itu kita kuasai full, ya, daerah pantai. Dan tetapi dengan profesional, ya, profesional. Sedikit saya sampaikan terakhir untuk nanti saat ini diluruskan lagi. Jadi beberapa waktu yang lalu kita ada sedikit bukan problem ya, miskomunikasi dengan leader lain. Saya sudah jumpa, dan secara inti ya hanya ini ya kurang profesional saja ya. Jadi memang ada case-nya itu, ini sebagai stokis ini kita saling ya. Ada case-nya, beberapa mitra dia katanya yang belanja itu belum terhitung di dalam air. Tapi yang saya tadi sampaikan sama ibu itu, kenapa ke saya ngomongnya, kenapa tidak ke mitra tadi, sampaikan ke stokisnya gitu. Tapi juga ada stokisnya langsung, dan intinya tidak ada masalah ke depannya. Ingat kita memang cukup ini harus profesional dalam kita membangun pasar di hari ini. Sudah clear masalah belum masalah, kalau ada miskomunikasi kita dengan tim Pekanbaru, ya. Akan ada beberapa mitra saya yang direkturnya sudah tidak bermasalahkan. Jadi stokis, saya direktur beliau kan, ini sudah meles ya, apa. Tapi ini secara keseluruhan sudah ada masalah. Dan ke depannya kita lebih profesional, apalagi ada mitra yang belanja di luar, itu segera buka. Ya, tidak lagi. Karena kalau nunggu akhir bulan kadang catatannya hilang, lupa pula. Jadi segera dibuka, tidak ada mitra yang dari luar belanja kepada kita. Itu sebuah amanah itu. Itu utamakan. Jadi, ibu sekalian mungkin dari saya itu sebagai pembuka. Jadi lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kita ucapkan sampaikan kepada Sayyidul Baik adalah rumah kita pada acara kita ini. Kali tadi ada disebut nama saya oleh beliau, sampai gemuruh tepuk tangan 1000 orang di depan saya. Tapi saya nggak naruh, nggak bangga. Kenapa? Saya akan mencatat. Saya orangnya Pak Fajar, kalau dulu saya ngomong saya catat. Nggak pernah catat, saya ingat. Sampai rumah saya buat buku. Jadi ada satu catatan saya yang luar biasa, yang kemarin saya share. Apa itu? Yang judulnya pesan mentor. Jadi kalau mentor ngomong, kalau mentor bilang, kalau kamu ingin sukses, kalau ditegasin jangan capek, ya sama mentor. Kalau kamu diberi perhatian jangan manja. Dalam sukses itu ada istilahnya mampu. What the meaning mampu? M mau, A antusias, M mandiri, P positif, U itu ular. Apa pengertiannya? Cari sendiri. Ya. Tapi kalau usah jauh-jauh. Kalau usah jauh-jauh, kalau saya cari. Hari ini sudah datang bersama kita, akan dibakar kita. Kalau Anda boleh intip-intip, itu di gerbang sebelah, luar biasa. Malam pun beliau membakar orang menjadi seorang SD. Kalau beliau kita sambut, Bapak Ustaz Castro Kambe. Kepada Bapak Aziz yang waktunya untuk bersama kami dengan tema motivasi bisnis HRD. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga Ustaz sebenarnya. Saya berteman dengan Ustaz. Ya, jadi dia mirip Ustaz gitu. Kalau saya bilang Ustaz agak ini, karena hari ini saya di depan beberapa Ustaz kabir ini. Nah, jadi kalau saya teman Ustaz. Kalau yang belum kenal, nama saya Castro Kambe, saya tinggal di Paglayuan. Ya. Nah, jadi terima kasih kepada Ustaz Kabir yang MC luar biasa, yang hari ini juga hampir EM ya. Saya kemarin hampir marah juga sama Ustaz Darwanto, ya. Ada hampirnya. Jadi yang seperti itu jangan terulang lagi. Nah, saya marahin aja. Sebetulnya Ustaz Sudiono EM bulan ini hampir. Ya hampir kalah dari mana kira-kira ya? Iya bulan semalam ya. Jadi itu biasa, itu perjuangan. Kalau kemarin ada kita kirim liku-likunya menuju itu seperti itu. Kita hanya ikhtiar dari kita. Kalau lupa sedikit itu manusiawi. Jadi kalau hasilnya itu jangan pernah gara-gara itu kita down. Tapi saya lihat Ustaz Sudiono, Bang Harman semuanya sudah luar biasa. Kalau di tim Mawar itu paling keren tim Ajamu. Jadi kalau di sana malah saya terinspirasi dari tim Ajamu. Makanya saya juga sampai kemarin juga kesana kemarin. Gara-gara tim Ajamu ya, luar biasa. Makanya kami sering sama Pak Padar cerita, bahas setiap jaringan itu. Yang paling umum itu di sini luar biasa, nggak pernah berhenti ya. Tadi bilang itu, saya mendengar itu mau menangis, nggak pernah berhenti ya. Saya aslinya memang hanya dangdut, kalau melihat seperti itu mau menangis kayak tadi ya. Iya. Jadi kalau saya dengarkan itu langsung jadi menangis, malu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini sebenarnya kita mau leader meeting ya. Leader meeting itu pembahasannya mau juga bagaimana kita memandangkan ini sebenarnya. Kalau tenaga kerja semua itu sudah tahu, apakah itu sudah berhasil? Saya kaget semua tahu. Mampu seperti itu kata Allah terbiasa ya. Dan memang di sini kita harus belajar, harus belajar cepat dan cepat belajar. Jangan hanya nunggu saja waktu, ibu nggak ada apa-apa lagi. Kalau menunggu kalau betul-betul sekedar waktu harus hadir kalau mendamping merajuk gitu ya. Ada seperti itu di sana, di sini ada ya. Iya, jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya di hadir itu mudah sebenarnya terjadi. Tapi pertama sekali kita harus buka mindset pola pikir kita. Memandang hadir itu seperti apa? Ya kadang-kadang orang melihat hadir itu bisa sumpah apa itu bodoh gitu. Ya, dia belum tahu itu seperti apa ya. Jadi kalau hari ini
Mohon maaf juga istri saya berusaha untuk Terlina. Hari ini dia bagian screening untuk vaksin COVID-19. Ya. Jadi dia hanya screening, memeriksa. Dia nggak ikut. Ya, jadi tapi dia wajib ada di sana karena setiap yang divaksin itu screeningnya apa namanya screening itu pemeriksaan betul nggak ini sudah masuk gitu. Nah, jadi hari ini kita clear tadi kami lepas sudah tahu ya. Nah jadi hari ini kita tadi saya kasih tentang mindset itu apa sebenarnya tadi saya jelaskan mindset itu pola pikir pola pandang kita terhadap sesuatu. Kalau misalnya memandang pengusaha kita bagaimana membangun itu. Nah kalau hari ini pola pikir itu mindset jadi ya mindset itu semangat kalau ya sedih ya enggak ya yang mindset itu pola pikir kita pola pandang kita terhadap segala sesuatunya enggak mesti hari ini semuanya dimanapun kita berkiprah harus mindsetnya yang duluan ya. Nah jadi sini saya akan mau bercerita mindset penghalang orang sukses ya. Penghalang orang sukses. Kadang-kadang kalau kita mau sukses ada pola pikirnya itu yang menghalanginya. Nah jadi di sini kalau nggak apa saya memang bawa selalu sadari. Jadi di mobil kita itu ada mobil tulis, ada spidol, ada penghapus. Kalau di sini nggak ada penghapus, sana ada. Saya bawa sih itu ada. Karena saya sudah berapa kali di sini nggak ada penghapus di sini. Nanti sekarang di sini mau saya berikan penghapus, saya kasih orang Jawa. Jadi kita di HM itu harus persiapkan alat perang kita. Mau kemana pun kita harus terjun. Tadi Ustaz pada bersama saya mengurung harus bisa seperti Ustaz ya. Kita kalau saya berikan karena suatu saat kita harus jadi Ustaz. Nanti mau saya lihat Ustaz pada mengisi apa namanya kumpulan haji suatu kecamatan. Bisa lihat itu. Nanti saya juga akan seperti ini. Kita harus belajar ya. Makanya kita harus persiapkan dari sekarang. Bapak Ibu semuanya harus belajar. Kita sudah belajar. YouTube kan sudah ada. Tinggal kita klik langsung keluar dia ya. Nah, kembali ke laptop. Ya. Hari apa dulu kita? Penghalang. Penghalang orang sukses. Ini tulisan dokter ini agak susah dibaca ya. Sengaja supaya mikir kira-kira apa tulisannya itu ya. Sama-sama mikir nanti. Kira-kira kalau menghalang sukses, kalau kita mau apa kira-kira yang menghalangi kita? Nah, ini harus kita buang nanti, Bapak Ibu. Harus kita buang. Yang pertama apa? Orang yang gagal itu yang sudah sukses itu. Yang pertama dia selalu khawatir ini. Ini berangkat basin ya, ya. Karena kadang-kadang saya apa di sini sana kemarin sudah saya sudah tahu itu gitu ya. Tapi walaupun sudah pernah tahu aku bilang tadi terus 30 kalau kita ulang-ulang lupa. Yang itu saja kerjakan belum tentu bisa kita kerjakan. Ya. Makanya kalau ada apa seperti itu rugi Bapak Ibu kalau nggak hadir. Yang nggak hadir itu rugi. Nggak cuma sampai kabir. Ini lama ya. Terus jalan ya. Saya orang baru saya di sini Ustaz sama apa yang belum ini. Nanti bukan nomor handphonenya. Kalau zaman dulu kan gitu baru jumpa juga alamat atau segala macam. Kalau bukan saya masih ada namanya koresponden waspada dulu itu ada itu. Karena kalau zaman dulu kan belum ada Facebook. Masa kita dulu ya. Oh belum ini milenial ini. Jadi kalau masa dulu ada namanya koresponden waspada. Itulah cara kita mengenal. Kalau hari ini kenapa lebih mudah kita? Kita gampang, ada terjadi semuanya. Kalau dulu surat saya pernah ingat dulu. Jangan tinggal saya waktu itu di koresponden waspada saya kenalan. Alimat Sa'diyah namanya di Cikining lalu Cikining saya pikir ternyata di Batang Toru saya kira segala macam
itulah kisah perkenalan. Dia sudah diusuk gitu. Oh saya apa ya? Nah, tetapi sini khawatir penghambat kita Bapak Ibu sukses salah satunya khawatir berlebihan. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan HRI? Ketika mau jumpa si Anu, aduh mau dia, langsung kita khawatir. Atau mau sukses takut nggak laku. Iya, itu banyak ini. Padahal 70% dari kekhawatiran kita itu nggak terjadi. 70% dari kekhawatiran kita nggak terjadi. Makanya jangan pernah kita terlalu lama khawatir, takut. Nanti kalau aku stop itu ada kebutuhannya, saya adalah produknya. Ya, nggak boleh khawatir. Dan misalnya Ustaz sadar ya, sekali berjumpa rekannya, kawan-kawannya, alumni dulu, sadar namanya, supaya contoh betul dan kami. Ya awalnya mereka senang sama kita ini juga. Ya ada seperti ini dulu. Karena kita sudah sabar, sudah buka begini, ya beli, dia kasihan dia. Awalnya dia kasihan Bapak Ibu, tapi lama-lama sudah dipakai orang itu luar biasa. Ketagihan. Ya nggak apa-apa, makanya Ustaz Sajali nanti lupai kalau buang rasa khawatir itu, khawatir yang berlebihan yang menurut kita nanti dia nggak mau. Insya Allah dia akan mau ya. Karena 70% khawatir ini tidak terjadi. Jangan kita buang energi kita berpikir yang tidak baik, ya, berpikir yang negatif. Karena Ustaz Sudono mau berpikir negatif sama positif kita butuh energi. Kalau saya hari ini energi yang saya pakai itu energi positif. Saya sudah minum extra food, kok saya pakai itu negatif. Rugi kita, sama-sama butuh energi. Mau apa namanya? Nanti saya mau kan butuh energi itu. Dan saya pasti mau sama-sama butuh energi. Mari kita hari ini manfaatkan energi kita itu ke hal-hal yang positif ya. Nah, jangan pernah khawatir. Ini yang kedua apa lagi? Yang penghalang orang sukses hari ini. Yang kedua ada dia namanya hidup di masa lalu ya. Ini juga pola pikir orang. Hari ini ketika bicara waktu datang, ini keren ini yang luar biasa. Ketika dia datang ke tempat Bapak Ibu Sukman, aku juga dulu sudah ikut dengan. Jadi ya masa lalu. Orang-orang seperti itu nggak sukses di sini. Sekarang teringat yang paling susahnya gini. Dia selalu teringat ketika 3 tahun yang lalu dia kaya. Hari ini dia merasa kaya juga. Itu orang susah. Yang paling apa namanya? Paling luar biasa kapan menghadapi orang-orang seperti itu. Nah, jadi hari ini juga berlagak dia orang kaya. Karena 3 tahun yang lalu dia kaya. Ada seperti dia. Iya, makanya dia hidup di masa lalu. Jangan pernah kita ingat-ingat. Itu anggap sedetik yang lalu saja. Waktu kami datang ke sini, kita salaman seperti itu pikir, itu masa lalu. Tidak bisa kita ulang itu. Kalau saya bilang imajiner katanya, yang lalu adalah imajiner masa lalu. Nah, jadi jangan pernah kita mengingat ketika saya dulu di perusahaan ini jalan kok ya banyak. MLM itu apa itu? Karena dia gagal dulu di MLM yang lain, dia nggak tahu, nggak mau dia masuk ke tempat kita. Maka itu salah satu juga penghalang kita. Nah, jadi kalau hari ini kita harus memikirkan hari ini dan akan datang. Kalau kata Abi Darwanto, apa yang kita kerjakan hari ini akan kita tulis nanti. Ya, apa yang kita kerjakan? Makanya hari ini Bapak Ibu fokus membangun jaringan itu, fokus ya. Banyak orang yang pintar, orang yang luar biasa ilmunya nggak sukses. Kenapa? Gara-gara dia nggak fokus. Dia tahu semuanya, semua dikerjakannya. Ketika orang buka A, dia pergi ke A. Kata Ustaz pada ada kawan Pak Jeffrey, nanti orang sibuk cerita ini dia ikut sini pos itu musim durian kan dia jual durian ya. Jadi habis ini kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Jangan ketika kita ada cerita seperti ini
saya dengar apa cerita ada 5 orang menggali sumur, ya, menggali sumur. Ini boleh cerita ya. Saya berapa menit waktunya? Sampai jam 11, 12. Oh, cuma sampai jam 11 ya. Ya, jadi ada cerita ketika 5 orang menggali sumur, gali. Kalau saya cerita lompat-lompat harus bisa diikuti ya. Karena orang itu suka lompat-lompat. Ya, jadi kalau ada 5 orang gali sumur di A, B, C, yang segala macam. Ketika mereka sama-sama menggali sumur ini, tiba-tiba Ustaz Sudono, salah satunya jantara mereka itu, Ustaz Sudono menggali 2 meter, itu dapat air. Ternyata di sana Ustaz Kabir lihat itu belum ada air. Atau Sudono berpikir, loh berarti di tempat paling banyak air ini. Dengan apa yang tinggal tenda dan komentar itu tidak ke sana, digalinya lagi. Tiba-tiba Bang Harmen bisa sudah dapat. Loh, aku mau dapat loh, kata Ustaz Sudono. Sementara di sampingnya Ustaz legendaris sudah digali 1 meter, kita lagi ke sana. Jadi itu artinya apa? Dia tidak fokus terhadap yang digalinya itu. Makanya hari ini ketika Bapak Ibu sudah fokus di hari ini, usah jangankan mereka. Hari ini banyak orang-orang dari luar, 2 bulan dapat 2 juta gitu, banyak. Ya, rumput tetangga lebih cantik katanya. Bukan apa ya? Jadi harus fokus kita. Jangan-jangan sumur yang kita gali ini sudah setengah kita langsung dapat air. Iya. Kita tinggalkan, kita kerja lagi dari awal di sini, mencampur lagi di sini. Lama-lama kita pindah, kita bilang orang kita agen apa namanya itu? Agen dunia akhirat ya. Aduhai, ya. Pindah, jadi kunci sukses di Bapak Ibu. Kenapa? Jadinya aku masuk lagi kira-kira itu. Kenapa kami bisa masuk di sini? Karena fokus selama 3 tahun mengerjakan ini. Didampingi sama mentor kita. Tidak pernah ada tawaran lain hasil itu. Fokus kerjakan satu. Makanya orang banyak akademisi pintar-pintar itu sukses, tidak bisa jadi pelajaran mereka. Kenapa? Mereka tahu semuanya, semua dikerjakan. Hari ini kerjakan ini, besok musim ayam penyet, ikut ayam penyet. Habis itu musim apa lagi? Terus apa lagi? Punya sendiri itu. Jadi nggak ada yang jadi. Ada namanya 10.000 jam kerja. Ada yang mencerita maksud apa itu pengarang itu 10.000 jam kerja. Kerjakan satu dengan fokus namanya. Kalau kata Bruce Lee, saya lebih takut terhadap orang yang berlatih 1000 kali 1 jurus dengan orang yang berlatih 1 kali 1000 jurus. Kira-kira aku mau nanya ke saudara. Saya lebih takut kepada orang yang berlatih 1000 kali 1 jurus dibanding dengan berlatih 1000 kali 1000 jurus 1 kali. Yang ini kira-kira apa mau nanya itu? Di situ berarti kita fokus. Ya, terus bisa aja. Kamu terus ya belum lahir ya, belum ya, belum ya, belum kamu ya. Dia lebih takut sama orang yang berlatih ya 1 jurus 1000 kali dibanding dengan 1000 jurus 1 kali.